Ini dia nih sob, HP kita, Xiaomi Redmi Note 3 yang seri Pro. Saya dapat ini dari teman saya yang punya counter ya, beli di dia aja. Jadi ini yang Pro 3/32 Gold. Tadinya sih mau yang silver, cuma dia punyanya yang gold ya. Ya udah deh. First impression boxnya itu terlihat lebih modal dari seri-seri sebelumnya. Oke, kita unboxing aja, lanjut. Lihat HP-nya sih biasa aja karena terbiasa dengan Redmi 3 sih. Kurang lebih layarnya sama layar depannya. Tapi belakangnya, wow, ya lumayan bezelnya itu loh yang full metal body. Asik sih. Oke, lanjut aja. Dan ini adalah isi boxnya, cuma ada kabel charger dan kepala chargernya. Nggak tahu nih, cuma segitu doang dapatnya. Ini kabelnya, dan ini kepala chargernya. Aduh, susah banget sih diambil. Oh, oke, sebentar ya, saya lihat dulu ini berapa. Output 2. Oke, outputnya 2 ampere. Lanjut aja. Kita lanjutkan ke unboxing. Apa ini kartu namanya saya nggak tahu. Kayaknya isinya kartu garansi doang deh. Yuk kita unboxing aja. Dan isinya adalah yang pertama ada kartu garansi, buku petunjuk ini, sorry. Dan ini kartu garansi dari distributor yang nggak jelas dari distributor apa. Lanjut ke ini apa lagi? Saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tolong komen di bawah ya, atau dikasih tahu deh saya ini apa. Dan ini adalah SIM card ejector, ya, taruh aja di situ. Dan yang ini adalah penggunaan dari bahasa China-nya sendiri. Kamu ganggu nih, minggir dulu. Kamu juga minggir. Nah, ini adalah kartu garansi yang dari China-nya. Mungkin teman-teman ada yang bisa baca, tolong komen di bawah juga. Ini adalah buku petunjuk dari distributornya. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Saya lihat dulu bentar ya. Kok ini punya Redmi One S. Ternyata distributornya ngaco, nggak dicek dulu. Tuh lihat tuh. Tuh, bisa kelihatan kan dari kamera, teman-teman? Tolong nanti kameranya di zoom aja ya. Dan ini kartu garansinya kita lihat dulu dan sama. Ini distributornya gimana sih kok nggak dicek dulu? Apa emang sengaja kali ya? Oke lah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Kita lipat semua, kita beresin. Ini juga apa? Coba saya baca dulu. Nggak mau biar teman-teman aja yang baca. Ini apa? Nggak jelas. Dan ini kayaknya penggunaan layarnya deh. Tapi kenapa pakai bahasa Cina ya? Ya udahlah. Oh iya, karena Xiaomi dari Cina ya. Saya lupa. Ini bisa dibaca sendiri. Dan kita lanjutkan saja. Ini dia HP-nya, Xiaomi Redmi Note 3. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini dia handphonenya. Kita buka dulu back covernya. Dan wow, bezel belakangnya yang full aluminium ini rasanya bikin HP ini lihat mewah banget. Tapi bezelnya tipis banget ya. Kita coba deh, kita lihat. Yuk. Kita lanjutkan dengan memasukkan SIM card dan media card atau memory card. Caranya, kita buka dulu SIM card tray-nya dengan cara ditusuk. Dan itu ditarik. Dan ini adalah SIM card tray-nya yang dibalik itu. Dan kita masukkan, ini teman-teman, ini buat teman-teman kasih tahu aja ya, ini hybrid loh. Jadi teman-teman bisa milih pakai dual SIM card atau pakai memory card. Karena saya nggak punya SIM 2, jadi ya saya pakai single SIM aja. Lanjutkan dengan cara dimasukkan, dengan cara dibalik. Seperti ini. Dan didorong. Dan dorong set. Dan masuk. Nah, seperti itulah cara memasukkan SIM card. Tampilan antar muka awal nyalain sih ya terlihat sama sebenarnya kayak MIUI sebelumnya. MIUI. Kayak Note sebelumnya, seri Redmi Note 2. Ya, saya pakai bahasa Inggris karena saya orang Inggris yang terdampar. Ngarep. Oke, choose your local, tentunya kita pilih bahasa Indonesia. Ya, kita cari dulu Indonesia. Oke, Indonesia. Dan skip this version and then saya setuju, agree. And now, skip this later. Next. Skip this. Indosat. Ya, tar dulu Indosat. Next. Agree. Not now. Ini adalah tampilan menu-menu yang disediakan oleh Xiaomi Redmi Note 3. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ya, sebenarnya sama kayak Xiaomi sebelumnya. Bisa dilihat ada pilihan menu lainnya. Start.
Oke. Dan bisa dilihat just for a second, ya ini ada tutorial penggunaan pertama kalinya. Dan sebenarnya dari yang saya lihat sih bezelnya tipis banget ya. Cuma pas kita nyalain ada black bordernya, bisa teman-teman lihat itu ada black bordernya. Jadi sebenarnya nggak tipis-tipis amat. Dan tips untuk teman-teman yang mau beli Xiaomi, apalagi Redmi Note 3, ini adalah namanya engineer test. Fungsinya untuk ngetes segala driver yang ada di situ. Oke, caranya begini, kita menu setting, terus kita cari about phone, cari yang namanya kernel version, ini, kalian ketuk beberapa kali sampai masuk engineer mode. Nah, di engineer mode ini ada beberapa hal yang harus teman-teman coba dulu, seperti gyroscope, segala macam, magnetik. Nih, sebagai contoh, saya color ini. Dan kita lihat, ini benar. Dan jet pass or fail, oke. Nah, nanti kalian harus coba dulu. Skor Antutu Xiaomi Redmi Note 3 Pro yaitu menyentuh angka 74.920. Gila, HP 2 jutaan bisa kena segitu. Hebat. Multi-touch sensor, kita coba aja yuk. Bisa bersupport berapa jari? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, emang HP kelas 5,5 inch mah emang harus 10 jari karena besar. Sensor yang di bawahnya pun cukup lengkap. Ada proximity, gyroscope, magnetic, accelerometer, fingerprint, dan bahkan ada sensor infrared loh. Jadi kalau teman-teman lagi main HP, terus mau nyalain AC, mau pakai remote, ini bisa difungsikan sebagai remote. Layarnya yang lebar sebesar 5,5 in memiliki kerapatan 403 ppi, bikin layarnya crispy banget. Enak buat nonton film, serta volume speaker yang walaupun besar, gue pasang yang paling besar, itu suaranya nggak sember. Ya masih enak lah buat didengar. Walaupun volume yang paling kecilnya pun itu sama juga enak sih sebenarnya. Cuma nggak enak juga kalau nonton film terus volumenya kecil, nggak berasa. Untuk performa gaming jangan ditanya, ini ngebut banget. Lu mau main Real Racing 3, mau main Fallout Shelter, dan even kalau misalkan lu mau main Extreme, mau main Air Navy Fighter, itu masih enteng. Ya, terus panas yang dihasilkan setelah gaming 10 menit itu tidak berlebihan. Itu cenderung hangat lah. Dan yang lebih hebatnya lagi, walaupun baterainya merah, ini masih bisa main sekitar 10 menit. Baterainya emang tahan banting banget, kuat banget. Gue jamin, ini HP paling hebat ya buat gaming. Xiaomi Redmi Note 3 Pro dibekali kamera belakang 16 megapiksel dual tone flash. Hasil kameranya seperti ini. Cakep kan? Siapa dulu dong fotografernya. Hasil foto indoornya cukup menarik dan sangat full color sih. Kamera depan 5 megapiksel dengan berbagai mode, ya yang ini mode off, ini low, medium, dan ini full dempul. Fitur infrared yang terdapat dalam Xiaomi Redmi Note 3 Pro bisa difungsikan sebagai remote loh. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi main handphone atau main game seperti saya ini, HP-nya bisa difungsikan sebagai remote. Nah, seperti saya ini, saya lagi malas ngambil remote, ya saya pakai HP-nya. Tapi ada hal yang bikin saya kecewa, yaitu aplikasi bawaannya, Mi Remote, itu tidak bisa digunakan. Salah satu yang saya kambing hitamkan adalah MIUI-nya, karena saya masih pakai MIUI abal-abal dari distributor, ya mungkin nggak bisa. Tapi mungkin upgrade nanti bisa kali. Terpaksa saya pakai Shure Universal Remote yang aplikasi bawaan dari Play Store, dan ini bisa digunakan. Keren. Terdapat fitur fast charging dalam Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Dan saya sendiri nggak tahu, mari kita coba aja deh. Dan setelah 54 menit charging, kita hanya mendapat 52%. Ya, cukuplah. Kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 3 ini adalah ukurannya yang cukup besar. Jadi agak susah di kantong sih. Agak ganjel gimana gitu. Cuma ya nggak ganjel juga sih. Secara keseluruhan, saya sangat merekomendasikan handphone ini. Baik dari segi harga maupun kualitas. Dan fitur pun sangat baik untuk rank kelas HP 2 jutaan. Hadirnya sensor fingerprint dan infrared membuat HP ini multifungsi. Sekian review dari kami. Kalau suka, please tekan like. Kalau nggak suka, ya kalau bisa kasih komen deh. Kita kurangnya di mana. Don't forget to subscribe dan berjumpa lagi pada video berikutnya. Itu pun kalau ada yang mau minjemin atau duitnya buat beli yang lain. Oke, sekian. Saya Panji dan sampai jumpa.